dua tokoh utama ini berjuang, Wina dan Kresha ini berjuang untuk membebaskan membela para petani di kawasan itu. Nah, cuman ternyata dalam perjalanannya mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk menghadapi pihak-pihak yang ingin mempertahankan proyek tersebut. Gitu Kak. Ini sebenarnya diilhami dari kisah nyata di situ, cuman ini saya fiksikan, jadi tidak persis sama dengan kisah-kisah nyatanya. Cuman saya mengambil inspirasi dari kisah konflik agraria di situ. Ya, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Teman-teman dari followernya ya dari info maupun follower saya, terima kasih sudah join di sini. Juga mungkin buat yang dari publik ya, terima kasih sudah join di orasi obrolan literasi malam ini ya bersama Edar Info dan saya Erna Wiyati, penulis novel Mijil. Mudah-mudahan obrolan malam minggu ini bermanfaat ya buat kita semua. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman dimanapun berada. Terima kasih joinnya. Ya. Ya. Ngomongin soal novel yang Kak tulis itu, ini kata Mijil ini kan Kak, yang saya baca di sinopsisnya Kakak, dia salah satu nama tambang ya Kak ya? Kalau nggak Salah satu apa? Oh, tembang ya. Tembang Jawa. Ya. Mungkin bisa spill sedikit Kak, gambaran tentang novel yang Kakak tulis. Boleh. Ya, jadi Mijil ya judul novel saya ini. Mijil ini diambil dari salah satu tembang mocopat. Tembang itu lagu tradisional ya, tradisional dalam budaya Jawa gitu. Nah, saya ambil novel judul Tembang Mocopat. Kenapa? Latar belakangnya adalah karena saya ingin mengangkat budaya Nusantara ya, khususnya kalau untuk novel kali ini budaya Jawa. Mungkin nanti lain kali saya angkat budaya Sulawesi ya, kawan-kawan. Jadi saya pengennya budaya Jawa, Indonesia ini, budaya Nusantara ini bisa dikenal di seluruh dunia. Jangan sampai anak-anak milenial sekarang lebih akrab dengan budaya Korea daripada budaya negara bangsanya sendiri gitu. Nah, itu salah satu upaya sederhana dari saya. Nah, kenapa Mijil? Jadi begini, Tembang Mocopat itu menggambarkan proses kehidupan manusia. Jadi ada 11 ya, mulai dari alam ruh sampai ke menuju ke alam barzah gitu ya, perjalanan kehidupan manusia. Nah, Mijil ini adalah tembang kedua. Yang tembang pertama itu Mas Kumambang ya, itu masih di alam ruh ya. Nah, Mijil ini adalah tembang kedua menggambarkan proses lahirnya manusia ke dunia. Nah, Mijil ini mengisahkan tokoh utama, salah satu tokoh utama di novel saya ini berada di tanah kelahirannya. Dia mengalami berbagai peristiwa, dia melakukan kontemplasi dalam dirinya setelah lama dia tidak tinggal di tanah kelahirannya. Di ceritanya di Yogyakarta di sini ya, gitu. Lanjut Kak. Iya. Nah, di novel ini ada dua tokoh utama. Jadi novel ini mengambil latar belakang konflik agraria di Kulon Progo, tepatnya di kawasan Pantai Trisik, Yogyakarta, gitu ya. Nah, ini konflik agraria ini antara para petani yang tinggal di kawasan Pantai Trisik dengan para investor yang ingin melakukan proyek penambangan pasir besi hitam di kawasan Pantai Trisik. Jadi pasir besi hitam di kawasan Pantai Trisik itu mengandung nilai komersial yang sangat tinggi, bisa dipakai untuk bahan pesawat terbang. Nah, muncullah konflik-konflik karena penambangan ini nanti akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, bisa mengancam pemukiman warga di sekitar itu bisa hilang, segala macam lah. Air bersih juga nanti tidak ada lagi. Pokoknya banyak mengancam masalah lingkungan hidup di situ. Nah, berada berbagai konflik. Nah, kedua tokoh utama ini berjuang, Wina dan Kresha ini berjuang untuk membebaskan
membela para petani di kawasan itu. Nah, cuman ternyata dalam perjalanannya mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk menghadapi pihak-pihak yang ingin mempertahankan proyek tersebut. Gitu Kak. Ini sebenarnya diilhami dari kisah nyata di situ, cuman ini saya fiksikan, jadi tidak persis sama dengan kisah-kisah nyatanya. Cuman saya mengambil inspirasi dari kisah konflik agraria di situ, gitu. Ini kan novel ini kan inspirasi dari kisah nyata Kak. Apakah memang dalam kisah nyata yang kakak jadi inspirasi itu memang ada terjadi korban salah satu mahasiswa yang korban memang kayak Iya, ada beberapa petikan kisah nyata ya. Jadi contohnya kayak yang tokoh Kresa yang tokoh laki-lakinya ya, itu kan latar belakangnya dia menjadi korban penculikan mahasiswa. Jadi dia waktu itu masih mahasiswa, dia menjadi korban penculikan di tahun 96. Tapi kemudian yang konflik Krisik ini kan terjadi di tahun 2007 ya, 2007-2008. Ya, memang itu saya ambil inspirasi dari beberapa teman-teman yang merupakan aktivis mahasiswa di tahun 90-an ya. Di rentang 95 sampai 98 ya, sampai akhirnya muncul terjadinya reformasi ya di Indonesia. Nah, itu mereka perjalanan hidupnya kan luar biasa. Nah, itu saya cuplik sedikit lah dari kisah beberapa teman-teman itu dalam membela konflik itu. Tapi nggak sama persis. Jadi itu menginspirasi saja gitu. Kira-kira kasusnya sudah selesai pada saat itu Kak, atau ada kegagalan dalam kasusnya tragedi di 2007? Kalau tragedinya ya kalau tragedi yang saya tulis sih sebenarnya itu fiksi. Saya cuma ngambil konfliknya aja, konflik yang terjadi, tapi nggak sama persis. Dan kalau kenyataannya sih sekarang memang proyeknya nggak jalan ya, nggak jalan gitu, karena ya tadi mungkin pertimbangan masalah lingkungan dan sebagainya gitu ya, gitu. Jadi itu hanya kalau konflik yang ada di novel sih fiksi. Cuma mungkin tokoh-tokohnya terinspirasi dari beberapa teman, tapi tidak sama 100% ya. Saya biasanya saya campur, saya mix dengan imajinasi dan juga mungkin karakter beberapa orang saya gabung gitu ya. Gitu. Jadi karena ini bukan kisah biografi. Kenapa Kak? Cuman ada yang menarik dari novel kakak, dia mengandung kritik sosial di dalamnya. Apakah memang Sosial sengaja? Ya, jadi itu salah satu pembuku yang memberikan testimoni di novel saya itu, salah satunya adalah Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid ya. Beliau menyampaikan bahwa seni menulis saya itu termasuk dalam kategori l'art engage ya istilahnya, itu dalam bahasa Prancis, atau seni bertendens kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi yang seni bertendens itu maksudnya si penulis itu menceritakan konflik-konflik sosial yang terjadi di sekitarnya. Nah, saya dikategorikan termasuk dalam penulis seperti itu sama Bapak Hilmar Farid di Dirjen Kebudayaan itu rupanya. Saya tidak sebenarnya penulis, saya sih nggak tahu saya kategori apa, yang nulis aja. Tapi ternyata seni itu ada dua macam, seni apapun, termasuk seni sastra. Jadi seni sastra itu ada dua macam. Yang pertama tadi seni bertendens, yang memang si pelaku, si seniman itu melibatkan hal-hal realita sosial di sekitarnya. Yang satunya lagi itu seni untuk seni itu sendiri. Jadi si seniman menghasilkan karya ya terserah dia, maunya dia tidak peduli dengan kondisi sosial, itu berdasarkan murni imajinasinya dia. Itu ya sah-sah aja ya, semua orang bisa memilih aliran seninya gitu. Nah, buku Mijil ini Kak, apakah buku yang pertama atau memang sudah ada buku sebelumnya gitu Kak? Terus terang ini buku kalau sebelumnya saya antologi sama teman-teman ya. Tapi kalau novel ini pertama saya sebenarnya ini saya tuh hobi nulis tuh udah lama banget Kak. Saya nulis itu waktu SD sama terus SMA. Nah, saya tuh mungkin udah usia saya sudah separuh abad ya. Jadi kebayangkan terakhir nulis itu saya tahun 92 awal lah ya. Jadi hampir 30 tahun lebih saya sudah tidak menulis. Nah, tiba-tiba tuh keinginan menulis itu, tapi memang dulu saya waktu SD alhamdulillah pernah juara gitu ya, sekaresiden Semarang. Jadi kota Semarang dan kota-kota di sekitarnya itu juara satu waktu SD. Nulis cerpen ya, cerita pendek waktu itu. Nulisnya masih pakai nulis tangan bener-bener tuh, belum ada laptop, belum ada mesin. Iya. Nah, kemudian SMA sampai SMA tuh saya sering ngirim-ngirim ke majalah
aja lah gitu ya. Begitu kuliah stop, Iya. karena kuliahnya teknik kan, susah bagi saya. Jadi saya fokus kuliah, mulai lagi nulis itu baru tahun lalu ya Mijil ini. Tapi di setengah-tengah Mijil itu saya diajak teman untuk ikut antologi, saya nulis satu cerpen gitu ya. Jadi ini benar-benar karya perdana saya, memang sengaja saya launching pas ulang tahun saya yang 50 kemarin itu, tanggal 14 Agustus itu saya open PO-nya ya. Tadinya mau launching, ternyata bukunya belum selesai dicetak. Jadi saya open PO aja pas ulang tahun saya. Buku itu selesai dicetak pas menjelang bedah buku. Bedah buku saya perdana itu tanggal 8 September. Pas Hari Literasi Internasional. Alhamdulillah yang membedah itu ada Pak Mas Nisar Patria, Wamenkominfo. Kemudian Mas Ilmar Farid tadinya saya undang juga cuma berhalangan hadir. Ada Mas Rudi FX Rudi ya, sastrawan, udah 27 tahun lah melambentang di dunia sastra. Terus ada Mbak Didi Dia Kartika, itu beliau juga pegiat literatur yang belum lihat ini cuplikannya beda buku. Jadi saya juga surprise juga ya, buku novel pertama. Luar biasa dukungan dari teman-teman gitu. Karena Mas Nezar dan Mas Rudi itu kan juga latar belakangnya aktivis mahasiswa tahun 90-an. Jadi mereka ada engagement ya dengan novel yang saya tulis gitu. Kalau orang membaca bukunya kakak ini, jiwa-jiwa masa aktivisnya muncul kembali gitu ya kak? Iya, iya. Terus kalau saya waktu mahasiswa tuh nggak aktivis ya, karena saya kan kuliahnya ikatan dinas. Tapi saya selalu mengagumi orang-orang yang punya pengalaman hidup luar biasa bagi saya ya. Keluar dari zona nyaman ya. Kalau saya kan terus terang ya mungkin nggak terlalu ini seperti mereka ya, nggak fantastik mereka. Tapi kalau mereka kan benar-benar waktu mahasiswa itu mempertaruhkan nyawa untuk membela suatu hal yang diyakini mereka kebenaran, memperjuangkan rakyat kecil, memperjuangkan reformasi, itu kan benar-benar mempertaruhkan nyawa. Karena ada beberapa memang yang menjadi korban jiwa ya, bahkan ada yang juga hilang, tidak tahu rimbanya. Nah itu luar biasa pengalaman hidup. Nah cuman itu saya ambil sebagai untuk latar belakang aja, tidak saya ceritakan di tahun 90-an, tapi saya ambil di konflik sosialnya yang terjadi setelah itu. Jadi mereka itu juga mereka yang ingin membela rakyat kecil, itulah yang saya jadikan background ya. Kenapa mereka itu aktivis? Nah itu yang saya munculkan di novel saya. Saya penasaran ini kak, kan kakak tadi menceritakan nih sempat aktif menulis, namun sempat juga berhenti menulis di saat masuk kuliah. Nah pas lagi selesai kuliah baru lagi mulai menulis. Nah interval waktu setelah berhenti dan memulainya itu kan butuh, kan ada waktu lama dalam interval itu kak. Nah tidakkah kakak merasa kaku pada saat memulai lagi mencoba menulis begitu? Iya. Pertama kalinya setelah berhenti menulis. Iya, pasti kaku ya. Kan 30 tahun loh, 30 tahun nggak nulis ya. Kaku, cuman memang sebelumnya saya udah tahun terakhir saya kadang nulis artikel ya, jadi non fiksi tentang telekomunikasi dunia saya, tempat saya bekerja gitu ya. Tapi itu artikel kan, kemudian di kantor juga kan sering nulis non fiksi. Cuman memang karena dari kecil saya senang fiksi, tiba-tiba panggilan jiwa itu muncul kan. Nah, memang kaku. Nah, salah satu mensiasatinya saya ikut kelas. Saya ikut kelas. Ya. Iya, ikut kelas nulis online kan banyak tuh sekarang. Nah, itu saya ikut sampai ikut 3 macam kelas saya. Nah, di kelas yang terakhir itu book writing camp dari Cinta Langit itu malah targetnya harus menerbitkan buku. Targetnya harus menerbitkan buku gitu ya. Jadi memang harus tuntas dalam satu buku ya. Alhamdulillah bisa tuntas saya menerbitkan satu. Nah, dan jadi sengaja saya ngambil waktu yang terakhir itu kursus book writing camp itu kursus yang kejam. Jadi ada sistem drop out-nya. Itu untuk mendisiplinkan diri. Jadi membentuk habit, membentuk kebiasaan menulis. Itu sangat-sangat bermanfaat buat saya yang sudah lama meninggalkan dunia menulis begitu. Latihannya itu kak sejak kapan? Mengikuti kelas dan itu sejak kapan kak? Yang pertama, kelas pertama yang saya ikuti itu di bulan April 2022. Itu dari Akademi Penulis Buku ya. Itu yang pertama saya ikutin.
itu ternyata kalau kelas nulis itu ada PR-nya ya nulis. Saya pikir cuma teori kan, tapi ternyata harus nulis gitu. Nah, alhamdulillah ya bisa lulus karena banyak juga yang DO. Jadi itu kan ada tugas harus mengumpulkan sehari itu minimal 4 halaman. Kalau nggak ngumpulin 6 kali berturut-turut itu di DO. Nah, alhamdulillah saya lolos dari DO. Nah, itu memang harus komit gitu. Jadi bentuk habit itu yang terakhir kan sekitar 2 bulan ya itu ya. 2 bulan kursusnya. Jadi selama 2 bulan setiap hari nyetor 4 halaman, 4 minimal. Jadi kebiasaan menulis. Nah, padahal kan saya kerja ya. Jadi nah saya manajemen waktu kata kuncinya. Manajemen waktu kan menurut saya agak sulit ya Kak. Pertama kakak kerja, kedua bagaimana mengurus keluarga. Itu kira-kira Kak, bagaimana Kak bisa mengatur waktu begitu? Ya kalau saya ya memang kata kuncinya selain manajemen waktu adalah komitmen terhadap tujuan kita. Jadi kita harus komit dalam tujuan yang kita buat. Nah, saya tujuannya kan pengen tuntas gitu ya. Nah, itu kalau saya ambil waktu di luar waktu bekerja ya. Jadi waktu luang itu saya sisihkan. Biasanya saya malam menjelang tidur atau pagi habis sholat subuh gitu ya. Saya pilih 2 waktu itu. Pokoknya minimal 4 halaman itu harus terpenuhi. Nah, itu akhirnya membentuk habit. Kemudian pas weekend juga bisa. Pada saat penugasan itu Kak, apakah kumpulan naskah dari Mijil ini yang Kakak skor atau bukan Kak? Iya, itu yang saya skor. Cuman itu kemudian mengalami proses editing segala macam ya. Iya, akhirnya menjadi novel Mijil ini. Itu prosesnya panjang. Kalau bikin novel, saya juga kan baru pertama ya. Jadi setelah selesai masuk ke penerbit, kita sunting dulu, kita editing sendiri, kemudian masuk ke penerbit, sama penerbit ada editor, dicek ulang, disuruh nambahin bab, disuruh merubah kalau merubah alur besar sih tidak, cuman menambahkan alur-alur supaya lebih dramatis, supaya lebih humanis gitu ya, supaya lebih make sense gitu, itu ya.